Halo, jumpa lagi dengan saya Melina Angelita Stefani dari kelas pendidikan IPA B 2019 dengan nomor induk mahasiswa 4193151026 pada mata kuliah e-learning. Nah, saat ini saya akan mentutorialkan bagaimana membuat learning management system melalui Moodle. So, check it out! Nah, langkah pertama untuk membuat Moodle yaitu dengan mengakses laman Moodle. Di sini saya menggunakan moodlenesia.com. Kita akses terlebih dahulu namanya. Nah, ini sudah tampak tampilan laman Moodle. Lalu kita klik daftar untuk mendaftarkan akun. Lalu kita isi kolom yang diminta. Di sini karena akun saya sudah terdaftar, jadi sudah langsung terisi email dan passwordnya. Jika belum, nanti kita akan isi sesuai dengan data yang diperlukan. Ini tinggal konfirmasi password, kita ketik ulang password yang sudah kita masukkan sebelumnya. Lalu kita klik centang saja, lalu klik daftar. Di sini tidak saya klik daftarnya karena akun saya sudah terdaftar. Nah, apabila sudah terdaftar, nantinya akan kita klik masuk. Nah, ini tampilan kita yang akan login akun. Karena akun tadi saya sudah terdaftar, jadi akan otomatis tertera tersendiri dalam kolomnya. Namun jika belum otomatis, maka nanti akan kita isi secara manual. Nah, seperti ini. Lalu kita klik masuk. Nah, inilah tampilan laman akun Moodlenesia kita setelah akun kita berhasil terdaftar dan berhasil login. Nah, setelah akun kita berhasil terdaftar dan kita berhasil login, selanjutnya kita akan membuat situs pembelajaran kita tersendiri. Nah, setelah kita login, kita akan masuk pada pilihan untuk membuat site dan paket gratis. Nah, di sini kita bisa memilih dengan paket gratis. Nah, kita isi kotak domain kita. Untuk mengisi ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita sendiri. Nah, untuk membuat domain ini atau situs ini haruslah berwarna hijau dan tercentang. Itu artinya alamat situs kita dapat diaktifkan. Ini kita bikin. Lalu kita pilih aktifkan situs. Di sini ada kepentingan kuesioner yang bisa kita isi. Ini kita isi aja sesuai kebutuhan kita, sesuai sebenar-benarnya, nggak masalah. Kita isi terlebih dahulu. Nah, di sini saya posisikan seperti guru dari sekolah SMP yang memerlukan modal. Kita pilih simpan sekarang. Nah, sudah seperti ini, situs kita sudah aktif dengan alamat situs yang sudah tertera dan ada username serta password yang harus kita simpan, dan itu akan kita gunakan nanti untuk login ke alamat situs kita. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam halaman dashboard. Pada dashboard sudah nampak alamat situs kita dengan status kita menggunakan free dengan batas maksimal pengguna yaitu 500 dengan batas penyimpanan 2 GB dan aktifnya akun kita dari kapan dan sampai kapan. Nah, di sini kita akan coba untuk mengakses alamat situs kita melalui alamat situs yang sudah tertera pada dashboard. Kita akan masuk ke halaman ini.
Di sini kita tinggal masukkan lagi username dan password yang sudah kita dapatkan sebelumnya, lalu kita klik login. Nah, beginilah tampilan kita. Online usernya cuma satu, yaitu akun kita sendiri, dan yang aktif juga cuma satu karena masih akun kita sendiri. Lalu kita klik Site Administration, kita klik User. Nah, di sini kita akan mencoba menambahkan satu user lagi. Kita klikkan username-nya. Kita klik, lalu kita bisa bikinkan passwordnya. Kita isi passwordnya sama dengan username-nya saja, lalu kita masukkan first name-nya, kemudian surname-nya, lalu yang terakhir yaitu email address-nya. Nah, jika sudah terisi semuanya, nah ini bisa kita isi lagi ya, kita lengkapi, lalu kita klik create user. Nah, oh iya, di sini hanya boleh penggunaan huruf kecil saja, tidak boleh menggunakan huruf kapital, jadi itu perlu diperhatikan ke depannya. Nah, di sini juga sudah tampak ya, sudah ada user sudah ada 2 user pada alamat situs kita. Itu akun kita yang pertama, kemudian akun yang sudah kita tambahkan. Nah, kita akan coba logout, kemudian kita masukkan username dan password dari akun yang sudah kita buatkan tadi. Beginilah tampilannya, hampir sama dengan tampilan punya kita yang pertama tadi, hanya saja tidak ada pilihan Site Administration-nya di bagian kiri, bagian ini, seperti pada akun kita yang pertama tadi. Nah, kita pilih logout kembali, kemudian kita login kembali menggunakan akun admin kita. Nah, di sini nampak ya, online usernya sudah 2 dan yang aktif juga sudah 2. Karena sudah dua akun yang terdaftar di situs ini. Nah, untuk menambahkan akun-akun lainnya, seperti mungkin akun siswa kita itu sendiri, kita dapat menambahkannya melalui Site Administration, User. Kemudian kita dapat menambahkannya secara manual seperti yang sudah kita cobakan tadi. Nah, ini ke user dari siswa yang sudah berhasil kita joinkan. Untuk skala banyak sebenarnya harusnya ada pilihan upload user pada bagian user tadi, namun pada laman situs kita pada saat ini tidak ada, jadi kita hanya dapat melakukan penambahan secara manual untuk akun-akun siswa ataupun mungkin akun rekan kita lainnya. Kita dapat tetap menambahkannya seperti yang sudah ditutorialkan tadi secara manual. Nah, pada akun Moodle ini kita juga dapat menentukan peran-peran dari user kita. Kita pilih Site Administration, kemudian kita klik User, lalu kita pilih Assign System Roles. Nah, di sini ada 2 pilihan, yaitu manager dan cross creator. Kita bisa pilih salah satunya, yaitu manager. Kita pilih manager, kita klik. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini ada user-user yang dapat berpotensi menjadi salah satu peran manager. Kita klik salah satu akun rekan yang sudah kita tambahkan tadi. Kita klik add. Nah, di sini
akun teman kita tadi itu atau akun rekan yang sudah kita tambahkan sudah dapat menjadi manajer pada akun sistem Moodle kita. Di sini ada beberapa peran, yaitu peran manajer yang mengatur, lalu ada peran teacher sebagai pengajar, kemudian ada peran student sebagai akun yang mengikuti pembelajaran. Untuk lebih lanjutnya lagi, nanti kita akan dapat mengikuti tutorial lainnya untuk menambahkan peran-peran dari user kita pada akun situs Moodle kita. Setelah menentukan peran, kemudian kita dapat membuat kategori dalam pembelajaran kita klik course, lalu add a kategori. Kita dapat pilihkan, jangan lupa parent kategorinya itu adalah top. Kategori namanya kita isi saja IPA terpadu kelas 7 misalnya, lalu kita create kategori. Nah, di sini tampak ya, satu kategori sudah berhasil kita buat. Lalu untuk menambahkan kategori lainnya, kita bisa pilih melalui create new kategori. Lalu kita isi, kita sesuaikan lagi ya parent kategorinya, jangan lupa itu harus berada pada bagian top. Kemudian kategori namanya kita isi IPA terpadu kelas 8. Kemudian kita klik create kategori. Nah, di sini kita kembali satu lagi, kita bikin, jangan lupa kita ganti parent kategorinya menjadi top, kemudian kategorinya IPA terpadu kelas 9. Kemudian kita pilih create kategori. Nah, di sini sudah ada 3 kategori yang sudah kita buat. Lalu untuk menambahkan subkategorinya, kita pilih parent kategorinya misalnya menjadi IPA terpadu kelas 7. Lalu kategori namanya kita bikin semester 1, artinya di sini IPA terpadu kelas 7 pembelajaran pada semester 1. Kita create kategori, lalu kita scroll. Nah, di sini sudah nampak ya, di bawah IPA terpadu kelas 7 sudah ada tanda semester 1. Dan bisa dilihat. Nah, setelah kita berhasil membuat subkategori pada kategori IPA terpadu kelas 7, kita juga dapat membuat subkategori pada IPA terpadu kelas 8 dan IPA terpadu kelas 9 seperti yang sudah berhasil kita buat seperti ini. Setelah kita berhasil membuat subkategori dan kategorinya, selanjutnya kita akan membuat course. Kita pilih set administration, kemudian kita pilih course, lalu kita pilih add a new course. Lalu kita isikan. Jadi ini perlu diperhatikan ya, tanda seru itu artinya kita wajib mengisinya. Kita pilih course form-nya, kita bikin IPA terpadu kelas 7 underscore, kemudian underscore semester 1 underscore, kita bikin nama gurunya. Di sini saya bikin nama saya sendiri, lalu mengambil course-nya. Lalu course namanya IPA terpadu kelas 7. Kemudian course kategorinya kita sesuaikan sama subkategori yang sudah kita buat tadi. Di sini kita isikan saja deskripsinya, lalu kita pilih save and display. Di sini belum ada ya usernya, partisipannya. Kita dapat mengenrolnya. Kita pilih dari user yang sudah ada, kita pilih akun ini, kita sesuaikan perannya sebagai, di sini kita pilih sebagai teacher, kemudian enroll. Nah, di sini sudah berhasil terenroll, kita enroll yang lainnya.
kita klik saja akunnya. Jangan lupa kita sesuaikan lagi. Ini dapat saya student tanggal, dan sudah 8 user, kita tambahkan lagi ke akun lagi, akun yang tadi tinggalkan saja karena perannya di sini kita posisikan sebagai manajer. Nah, inilah akun-akun yang berhasil kita tambahkan pada kurs yang sudah kita buat. Ini akunnya sebagai student dan ini sebagai teacher. Baiklah, setelah kurs berhasil kita buat dan partisipan berhasil kita tambah, kemudian kita akan mengelola akun kurs kita atau laman kurs kita. Ini tampilan laman kita. Lalu ini tampilannya. Kemudian untuk mengeditnya kita bisa pilih turn editing on. Nah, di sini ada pilihan announcement. Di sini kita bisa untuk memberitahukan pengumuman penting dengan membuat new topik. Agar memudahkan para siswa, kita ganti menjadi pengumuman saja. Lalu kita dapat menambahkan aktiviti kita atau research. Banyak ya pilihannya. Kita klik yang label karena ada pengumuman dan info yang ingin saya sampaikan. Kita pilih jadwal, kita ketikkan info apa yang ingin kita sampaikan kepada para partisipan kita. Misalnya di sini saya menginfokan jadwal mata pelajaran IPA terpadu itu pada hari Senin, dan dari pukul 9.10 sampai 11 WIB. Dan sebelum memulai pembelajaran, siswa disuruh untuk melakukan absensi terlebih dahulu. Kita save and return. Nah, di sini sudah tertera ya pengumumannya, dan nanti jika partisipan kita mengakses, maka mereka dapat melihat. Di sini kita rename terlebih dahulu. Saya ganti menjadi bab 1 objek IPA dan pengamatannya sesuai dengan materi IPA terpadu pada SMP. Nah, sini sudah nampak ya, judulnya sudah berganti menjadi bab 1 objek IPA dan pengamatan. Kemudian saya tambahkan activity dan research. Sini ada banyak activity ini, bagian untuk melakukan 2 arah, sedangkan research itu hanya 1 arah. Itu bedanya ya. Jadi activity ini bisa ada feedback balik dari siswa. Kita di sini untuk absensi, karena pada bagian situs kita tidak ada pilihan attendance, kita pilih menggunakan choice saja. Ini kita pilih, kita ketikkan namanya menjadi kehadiran pada hari Senin, misalnya tanggal 11 Juli 11 Juli karena ini settingnya semester 1 ya, 11 Juli 2022. Nah, di sini kita pilih
optionnya kita klik pertama hadir, lalu terlambat, kemudian yang ketiga yaitu kita pilih sakit, lalu izin, kemudian yang terakhir alpha. Kemudian kita pilih save and return to course. Nah, di sini sudah tampak ya kehadirannya jika kita klik. Nah, kita juga sebagai partisipan dapat memilih mana pilihannya. Untuk melihat respon, kita dapat view respon. Ini akan tampak berapa jumlah respon dan siapa saja user yang memilih optionnya. Lalu kita kembali lagi. Nah, kita dapat menambahkan kembali activity or research-nya. Di sini kita masukkan materi baru, kita bisa pilih folder, lalu kita ketikkan judul folder kita. Misalnya kita klik pembelajaran Senin 11 Juli 2022, lalu kita bisa tambahkan file materi yang akan kita bagikan kepada partisipan. Nah, ini contohnya, kita sudah masukkan materinya. Lalu setelah materi masuk, kita bisa klik save and return. Sudah tampak ya. Di sini sudah ada folder untuk pembelajaran Senin 11 Juli 2022. Di sini sudah ada satu file materi masuk. Kita dapat menambahkan kembali dengan mengklik edit. Lalu kita klik icon yang ini, lalu kita pilih browse, maka akan muncul kembali file yang akan kita pilih. Setelah kita pilih, baru kita akan upload, lalu save change. Kalau tadi ada file yang kita tambahkan, maka akan tertambah. Jika tidak, akan kembali ke tampilan seperti tadi. Nah, ini ada topik-topik. Nanti topik-topik ini dapat kita rename kembali sesuai mungkin pada bab yang akan kita tambahkan. Kalau seperti ini. Inilah untuk menambahkan topik dan course kita. Nah, nantinya kita juga dapat menambahkan kembali aktiviti atau research yang akan berguna untuk mendukung pembelajaran kita. Banyak aktiviti dan research yang bisa kita pilih untuk kita tambahkan pada course kita. Seperti yang sudah tertera pada layar. Inilah seluruh pendukung dari course kita. Nah, untuk enroll user-user yang sudah dalam skala besar, kita dapat melakukan self enroll tersendiri. Nah, itu dengan cara membuat key pada course kita seperti yang sudah seperti ini. Kita pilih IPA terpadu course kita, lalu kita klik setting, kita klik setting,
kemudian more, lalu kita pilih user, kemudian enrollment method. Nah, di sini tampaknya ada manual enrollment, ada slash user, ada self enrollment masih kosong. Nah, kita enablekan terlebih dahulu, lalu kita klik setting. Nah, di sini kita pilihkan enrollment key-nya, kita ganti terlebih dahulu ya. Kita isikan IPA terpadu, IPA kelas 7. Lalu kita save change. Jadi tidak ada kunci atau password yang digunakan untuk self enrollment tersendiri. Jadi coba save from, kemudian IPA terpadu. Nanti jika student kita melakukan self enrollment tersendiri, nanti ketika muncul kursnya, maka mereka akan disuruh untuk memasukkan kunci atau password yang sudah kita bagikan. Nah, kita juga dapat mengedit apabila terjadi kesalahan pada nama kurs kita, seperti pada kurs kita ini. Kita lupa untuk membuatkan pada kelas berapa kurs yang kita bikin. Jadi kita dapat menggantinya dengan mengganti terlebih dahulu seperti ini. Ini masih belum pas, maka kita dapat setting ulang kembali dengan mengetikkan ulang kurs full name kita yang benar. Lalu kita klik save and display. Jadi jika dilakukan kesalahan pun, kita dapat mengeditnya kembali sampai sesuai dengan yang kita inginkan. Selain mengedit untuk kepentingan kurs, kita juga dapat mengedit profil dari akun kita dengan mengklik profil. Lalu di sini kita akan mengganti nama user profil kita, karena di sini ada titik. Jadi kita edit profil. Lalu, nah, sini ya letak tidak pasnya. Pada username-nya kita hapus pada titiknya, kemudian kita isikan nama terakhir menjadi surname. Kemudian di sini saya mau pilih country-nya. Menjadi Indonesia. Lalu kita update profil. Nah, di sini profil saya sudah hilang ya titiknya, Melina Angelita Stefani. Jadi jika kedepannya juga akan mengganti profil, dapat kita lakukan. Nah, ya, mode Indonesia yang sudah dapat kita buat dari daftar akun sampai mengedit profil. Masih banyak tutorial lainnya yang dapat kita pelajari, namun untuk tahap dasar saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih.